Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai algoritma KNN dan bagaimana cara menggunakan algoritma tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk pada video penjelasannya. Apa sih KNN itu? Kernel Network adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised learning, di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K, tetangga terdekat. Algoritma KNN menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instansi yang baru. Secara umum, cara kerja algoritma KNN adalah sebagai berikut. Menentukan jumlah tetangga atau K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. 2. Menghitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. 3. Mengambil sejumlah K data dengan jarak terdekat. Kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Bagaimana proses KNN itu? Prinsip kerja Kernel Network atau KNN adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga atau neighbor terdekatnya dalam data pelatihan training dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Data training diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, yang dimana masing-masing berdimensi menjelaskan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data training. Sebuah titik pada ruang ini ditandai kelas K atau titik hitam. Kelas K merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada K buat tetangga terdekat titik tersebut. Dalam menentukan nilai kelas K, sebaiknya kita gunakan nilai ganjil. Karena jika tidak, ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban. Penentuan nilai K dipertimbangkan berdasarkan banyaknya data yang ada dan ukuran berdimensi yang dibentuk oleh data. Semakin banyak data yang ada, angka K yang dipilih sebaiknya semakin rendah. Namun, semakin besar ukuran dimensi data, angka K yang dipilih sebaiknya semakin tinggi. Untuk mencari dekat atau jauhnya jarak antar titik pada kelas K, biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam dua dimensi. Bagaimana langkah kerja KNN itu? Tentu parameter K, jumlah dari persekitaran, hitung jarak antara data baru yang ditanyakan dengan seluruh sampel data pelatihan. Urutkan seluruh jarak berdasarkan jarak minimum dan tetapkan persekitaran sesuai dengan nilai K. Sesuaikan klarifikasi dari kategori Y dengan persekitaran yang telah ditetapkan. Gunakan kelas dengan jumlah terbanyak sebagai dasar menentukan kelas dari data baru yang ditanyakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara penggunaan algoritma KNN pada sebuah dataset. Nah, di sini kita sudah ada dataset customer
seperti yang kita lihat di sini. Dari tabel di atas ada 6 data yang sudah berlabel dan 1 data baru yang harus kita tentukan kelasnya dengan detail informasi sebagai berikut. Ada 2 kelas yaitu A dan B. Age and income adalah independent variable atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan akan digunakan untuk menghitung jarak. Kelas merupakan dependent variable, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain, age dan income. Pertama, kita harus menentukan nilai K terlebih dahulu. Penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya, namun satu tips yang dapat dipertimbangkan, yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K adalah ganjil. Sebaliknya jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaliknya nilai K-nya genap. Mengapa demikian? Logikanya begini. Misalnya seperti contoh di atas ada 2 kelas, genap A dan B. Jika kita ambil nilai K genap juga misalnya 4, maka akan ada kemungkinan hasil 4 tetangga terdekat terdiri dari 2 kelas A dan 2 kelas B. Sehingga sama hasilnya bisa A bisa B. Namun jika ambil nilai K ganjil, misal 3 atau 5, maka otomatis akan ada yang lebih banyak jumlahnya. Dalam prakteknya di Python, Anda dapat menghitung menggunakan kode program untuk mencari nilai K terbaik dari berbagai opsi nilai. Misalnya dari K sama dengan 2 sampai K sama dengan 10. Karena di sini saya akan menggunakan contoh cara kerja algoritma KNN, jadi saya akan langsung tentukan nilai K yang digunakan, yaitu K sama dengan 3. Menurut pendapat kami, KNN adalah materi yang mudah untuk dipahami, terutama jika kita langsung mengaplikasikan sebuah data untuk dikelompokkan atau dikluster menggunakan software yang dapat membantu kita. Akan tetapi, kinerja dari kini sendiri tidak sekompetitif teknik-teknik pengelompokan canggih lainnya, karena sedikit variasi dalam data dapat menyebabkan varians yang tinggi. Sehingga akan lebih baik kita juga melatih untuk mencoba tutorial-tutorial mengenai KNN agar kita semakin paham dengan materi tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai penggunaan algoritma KNN. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.